sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di kesempatan kali ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan supervisi. Di sini sebelumnya saya mau memberitahu bahwa akan ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, praobservasi. Itu nanti saya dan Bapak akan sharing apa saja yang sudah Bapak persiapkan terkait hal tersebut yang nanti akan saya observasi. Lalu observasi di kelas, nanti saya juga akan mengamati di kelas bagaimana pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan yang terakhir, pasca observasi itu kita sama-sama merefleksi hasil dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, tujuan dari supervisi ini saya ingin melihat pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas nanti biar kita sama-sama refleksi bersama bagaimana pembelajaran itu dan apa aspek-aspek yang sudah dikembangkan beserta strategi yang sudah Bapak terapkan di kelas nantinya, Pak ya. Dan tujuannya hari ini biar kita sama-sama di praobservasi ini, yang pertama kita nanti sama-sama melihat kesiapan Bapak untuk tahap di observasi berikutnya ya. Jadi kita nanti sama-sama melihat hal-hal apa saja yang sudah Bapak siapkan, Pak ya. Ya, baik, sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak ngajar kelas berapa, Pak? Kelas 6. Kelas 6 ya, Pak ya. Materi yang mau disampaikan apa, Pak? Mata pelajaran matematika, materinya tentang bangun datar. Matematika bangun datar ya, Pak ya. Apa saja yang sudah Bapak persiapkan, Pak? Persiapannya itu yang jelas itu RPP-nya, rencana pembelajaran ya sudah, dan alat peraga itu model dengan bangun datar, model-model bangun datar. Model-model bangun datar ya, sama RPP sudah Ya, disiapkan sudah ya, Pak siapkan, ya. ya. Kalau bentuk penilaiannya bagaimana, Pak? Bentuk penilaiannya ini saya bagi menjadi 3. Apa saja, Yang Pak? pertama itu penilaian sebelum pembelajaran atau pretesnya. Sudah itu penilaian pada waktu pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga post testnya, hasil daripada produk atau hasil daripada setelah pembelajaran. Oh iya. Baik. Kemudian apa tujuan yang mau Bapak capai pada pembelajaran nanti, Pak? Tujuannya yaitu siswa mampu menentukan luas bangun datar. Ya. Yang kedua, siswa mampu menentukan keliling daripada bangun datar. Berarti luas dan keliling bangun datar ya, Pak ya. Luas dan keliling bangun datar. Ya. Berdasarkan hal tersebut yang tujuan yang sudah Bapak buat, aspek apa yang ingin Bapak kembangkan dan yang ingin Bapak capai nantinya, Pak? Yang ingin dicapai itu masalah keaktifan siswa, terus kreativitas siswa, perhatian siswa, terus yang terakhir yaitu untuk menyenangkan siswa. Menyenangkan siswa maksudnya dalam hal bagaimana? Dalam hal siswa itu senang dalam hal matematika, karena selama ini siswa itu punya prinsip atau punya punya pandangan itu matematika itu sangat menakutkan. Jadi biar senang, nanti dia tertarik dengan pelajaran matematika. Lalu terkait hal tersebut, dari aspek-aspek yang Bapak mau kembangkan tadi, strategi apa yang akan Bapak lakukan nanti? Strategi yang pertama itu pembentukan kelompok diskusi, terus penugasan secara mandiri kalau sudah diskusi, terus yang ketiga itu tanggapan terhadap pelajaran. Jadi kita kaji ulang bagaimana pelajaran itu. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu partisipasi siswa. Partisipasi siswa ya, Pak ya. Ya. Jadi tadi sudah saya tanyakan tadi, sudah Bapak sampaikan juga bahwa RPP-nya sudah disiapkan ya, Pak ya. Bentuk penilaiannya juga tadi sudah Bapak sampaikan ya, Pak. Oke, ini RPP-nya sudah. Penilaiannya juga ya, Pak ya, sudah dipersiapkan. Yang terakhir, kira-kira kapan kita bisa Bapak bisa meluangkan waktu kita melakukan supervisi, Pak? Besok bisa. Besok sudah bisa ya, Pak ya. Di jam pertama ya, Pak ya. Jam pertama ya sudah siap. Baik, berarti kita besok kita sepakati bersama bahwa besok kita akan melakukan observasi. Saya akan ke kelas untuk mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan. Nanti setelah itu kita akan sama-sama merefleksi dari pembelajaran tersebut. Ya, itu saja Pak. Saya kira sharing persiapan kita untuk menghadapi observasi besok.
Dan Iya. demikian ya Pak ya. Terima kasih Iya. ya Pak. Iya, sama-sama. Selamat pagi Pak. Baik, selamat siang Pak Dwi. Selamat siang. Ya, tadi kita sudah melakukan observasi di dalam kelas ya Pak ya. Jadi saya sudah mengamati pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas dan kita sudah sama-sama mencatat apa saja yang sudah dilakukan dan juga catatan-catatan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, sekarang di kesempatan ini kita akan sama-sama merefleksikan, mencari umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Jadi yang mau saya tanyakan pertama kali itu, menurut Bapak bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi Pak? Pembelajaran yang sudah dilakukan Ya, tadi adalah pembentukan kelompok, sudah. penyampaian masalah untuk siswa, membimbing jalannya diskusi, memberikan bimbingan khusus terhadap kelompok yang lambat di dalam mengikuti kegiatan, terus membimbing siswa dalam menyelesaikan tugas mandiri. Jadi poin-poin itu tadi sudah dilaksanakan ya Pak ya? Iya, sudah. Kita sudah sama-sama melihatnya. Kemudian berdasarkan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, apa catatan atau kendala yang Bapak hadapi ketika pembelajaran tadi Pak? Kurangnya komunikasi antar siswa pada waktu diskusi, jadi ya, agak ada kelambanan di dalam masalah pemecahan diskusi. Jadi dalam diskusinya ada kayak kesulitan berkomunikasi ya Pak kesulitan ya? berkomunikasi. Jadi lambat ya Pak ya. Nah, kemudian terhadap kendala tersebut, apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa menghadapinya Pak? Memberikan motivasi, pancingan terhadap kelompok atau siswa untuk mengikuti alur permasalahan yang didiskusikan. Jadi memberikan motivasi ya Pak ya? Yang memberi motivasi Terhadap kelompok ya, kelompok siswa untuk pokoknya supaya dia itu ada Pak dalam itu pemecahan masalahnya itu. Ya, saya bisa mengerti. Kemudian dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dan juga apa yang sudah Bapak terapkan tadi, Ya. menurut Bapak apa sih yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang Bapak miliki yang bisa dijadikan sebuah potensi untuk mengembangkan suatu pembelajaran? Yang selama ini menurut pengakuan anak murid atau siswa itu, dan mungkin dorongan dari wali murid juga, mungkin ada ketertarikan dengan saya, mungkin cara saya menyampaikan pelajaran atau mungkin cara saya berkomunikasi dengan anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa tertarik dan mereka selalu menginginkan untuk selalu berkomunikasi, baik itu di luar jam pelajaran apalagi di dalam jam pelajaran. Jadi seperti pendekatan dalam Ya, pendekatan komunikasi ya Pak, dalam komunikasi. antara siswa dengan juga orang tua murid ya Pak ya. Nah, dari kelebihan tersebut, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengembangkan potensi tersebut? Yang bisa saya kembangkan itu kami selalu menjaga keselarasan hubungan antara guru dengan murid, antara guru dengan orang tua murid. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan terjadi diskomunikasi. Nah, untuk itu ya kita saling menghargai, saling menghormati kedudukan kita sebagai guru, siswa dan orang tua siswa. Jadi intinya menghormati itu. Iya, menghormati. Nah, baik.
Dari rangkaian pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, terus apa yang sudah Bapak catat berdasarkan kendala dan juga kelebihan dan kekuatan yang Bapak miliki, apa rencana tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan setelah ini? Nah, setelah ini rencana tindak lanjutnya untuk akan meningkatkan prestasi siswa dan juga prestasi guru. Artinya saya sebagai guru juga pokoknya ingin tetap terus belajar mencari mana yang terbaik dan mana yang dibutuhkan oleh siswa pada tahun-tahun yang akan datang, karena perubahan setiap tahunnya itu jelas perkembangan itu makin lama semakin maju. Bisa dikasih tahu sedikit Pak, kira-kira untuk meningkatkan prestasi siswa itu apa yang bisa Bapak lakukan, dan untuk Bapak sendiri apa contoh yang bisa Bapak lakukan? Nah, kalau untuk meningkatkan prestasi siswa itu ya memberikan jam tambahan pada waktu-waktu, misalnya pada waktu-waktu keluar main itu ada anak-anak tertentu yang dipanggil bukan sengaja untuk hal yang lain, tapi diberi masukan karena dia di dalam kelas mengalami kekurangan atau daya tangkapnya itu agak lambat, jadi diberi tambahan. Terus untuk rencana saya sebagai seorang guru dalam meningkatkan prestasi akan selalu mengikuti kalau ada kegiatan workshop, baik itu offline maupun online, yang disajikan oleh penyelenggara kegiatan. Jadi tadi kalau untuk siswa saya tangkap bahwa dengan memberikan jam tambahan itu berharap ada peningkatan juga dalam hal pengetahuan dan pengalaman ya Pak ya, dan juga pengembangan diri dengan mengikuti workshop ya. Baiklah, saya rasa itu sangat luar biasa rencana tindak lanjut tersebut. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan untuk kedepannya dalam rangka pengembangan diri dan juga pengembangan bagi siswa dapat dilakukan dan juga nantinya bisa bermanfaat bagi pembelajaran berikutnya ya Pak ya. Dan catatan-catatan kita hari ini pun bisa menjadi refleksi dan umpan balik dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Demikian Pak kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan dari kemarin ya Pak ya. Terima kasih atas kerjasama dan juga waktunya ya Pak ya.